Baik, sudah, karena sudah waktu menunjukkan pukul 14:07, maka kita akan mulai, pertemuan kedua dari, pelatihan Teacher Research Class atau pelatihan CRS. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di sesi kedua dari pelatihan CRS atau Teacher Research Class. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, yang kami hormati juga Ibu narasumber, yaitu Mbak Rizky Amalia, dengan kami menginfokan bahwa seharusnya pada hari ini adalah jadwal dari Ibu Bariyati, yaitu pengembangan model pembelajaran dan juga pengembangan media pembelajaran. Namun karena pada hari ini beliau berhalangan hadir karena sedang sakit, jadi hari ini jadwal materinya kami ubah supaya bisa kegiatan ini berjalan dengan baik. Maka pada hari ini materinya yaitu pembuatan bahan ajar menarik dan juga praktek kolaborasi dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky. Baik, pada materi hari ini saya selaku host dan juga moderator akan menyampaikan beberapa peraturan bahwa pada hari ini silakan nanti untuk menyimak penjelasan dari Ibu Rizky. Kemudian untuk sesi pertanyaan akan dibuka 2 sesi pertanyaan. Dalam satu sesinya akan dibuka 4 pertanyaan. Baik, saya berharap dengan adanya pelatihan ini kita dapat memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan baru yang dapat membantu dan juga mengembangkan dari pembelajaran Bapak Ibu guru semuanya di dalam kelas. Baik, tidak berlama-lama lagi, mari kita buka acara pelatihan yang kedua ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu akan berupa pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ana. Saya manggilnya Mbak Ana ya, karena terbiasa memanggil Mbak Ana. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu hebat semua, yang seharusnya memang jadwal hari ini adalah jadwal dari Ibu Bar yang hari ini masih belum sehat ya. Sepertinya kita doakan semoga beliau cepat diberi kesehatan, dan mohon maaf tadi 1 jam kita mundur ya karena tiba-tiba ada undangan dari dinas bersama dengan BPGP dan BPPMP sehingga harus mundur 1 jam. Nggak apa-apa ya di Bapak Ibu semua ya, semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang kita akan diskusikan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya Rizky Nurul Amalia, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oh ya Mbak Ana, nanti saya berarti berapa menit untuk menyampaikan? Untuk satu materinya mungkin 15 menit cukup, Pak Rizky. Jadinya nanti sekalian di 2 materi jadi 30 menit, kemudian kita lanjutkan untuk berdiskusi bagaimana? Oke, berarti nanti sekitar 30 menit ya, kita akan lebih ke materi, kemudian kita mungkin praktik-praktik sedikit. Setelah itu baru sesi tanya jawab. Baik. Terima kasih konfirmasinya. Saya sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Mbak Rizky. Baik. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang bahan ajar menarik ya, bersama saya Rizky Nurul Amalia. Barangkali nanti suara saya terdengar ngapak-ngapak ya, karena memang kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Ana bahwa saya berasal dari Tegal. Bapak Ibu, ada yang dari Tegal nih di sini Bapak Ibu?
Atau ini luar kota semua nih? Jadi nanti kalau terlihat atau terdengar seperti orang yang sedang marah-marah gitu ya, karena memang tonnya agak sedikit berbeda dengan Mbak Ana. Kalau Mbak Ana ini makhluk halus, kalau saya mungkin agak kasar gitu ya, dari Pantura. Jadi semoga Mas Dito tercipta. Boyolali. Oh, Boyolali hadir ya Pak ya. Boyolali juga termasuk makhluk halus ya Pak ya. Iya, saat ini saya mengajar di SMP IT Lukmanul Hakim, Selawi, menjadi guru penggerak di Angkatan 4 dan insya Allah nanti bersama dengan Angkatan 9 mengajar praktik. Pada kesempatan siang hari ini, nanti saya akan berbagi, lebih tepatnya mungkin kita akan bersama-sama berkolaborasi ya Bapak Ibu ya, berkolaborasi untuk bagaimana cara pembuatan bahan ajar yang menarik dan juga bagaimana praktek berkolaborasi dengan anak-anak di dalam ruang kelas. Ini yang menjadi patokan saya bahwa ketika kita ingin berjalan cepat sampai, maka kita mungkin bisa berjalan sendiri. Tetapi ketika kita ingin berjalan lebih jauh, memiliki visi yang lebih jauh, tujuan yang lebih jauh, maka kita akan perlu yang namanya bersama-sama, berjalan bersama-sama, beriringan dengan orang lain. Walaupun mungkin terlihat lebih lambat, tetapi kita akan menemukan jalan yang lebih jauh daripada ketika kita berjalan sendirian. Mengapa saya pada siang hari ini pun akan memasukkan tentang kolaborasi. Seperti salah satu dari forsi yang sedang digalakkan oleh pemerintah bahwa salah satu dari kecakapan abad ke-21 adalah berkolaborasi, bukan lagi berkompetisi, tetapi kita saling sama, bersama-sama, berjalan bersama untuk tujuan yang lebih jauh ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai nih untuk pemanasan dulu ya Bapak Ibu, ini sudah bergabung 30 peserta. Kita akan mengadakan game color ya, color game. Bapak Ibu boleh dibuka dulu mungkin kameranya, bisa on cam. Kita akan ada sedikit permainan Bapak Ibu. Calon ini Bapak Ibu semua sedang berada di sebuah ruangan ya, tidak di dalam gua ya. Kalau di dalam gua kayaknya akan terlihat gelap gitu ya. Oh iya, sudah terlihat nih Bu Titi, ada Bu Cita, Indra, tadi dari itu udah masuk dari berawal ya Bu ya. Kemudian ada Pak Indar, ada Pak Abdul Hamid. Terima kasih Pak Teguh. Oke. Iya. Kita akan bermain game color ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Saya akan mematikan dulu slide saya. Ya, agar terlihat semua. Baik, peraturannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti akan saya menyebutkan, siap Bu Nelly, menyebutkan benda di sekitar Bapak Ibu dan menunjukkan ke kamera. Contoh, saya meminta Bapak Ibu untuk mengambil benda berwarna pink. Maka saya akan mencari benda dengan warna pink. Kemudian kita letakkan di depan kamera kita. Siap Bapak Ibu? Instruksinya adalah mencari benda di sekitar kita, di ruangan di sekitar kita, sesuai dengan warna yang saya sampaikan. Siap ya Pak? Yang siap boleh kasih tanda jempolnya. Boleh kasih tanda jempolnya. Ya, Pak Abdul Hamid sudah siap nih, Murutno sudah siap. Baik, oke, Murutno sudah siap. Warna yang pertama, ini yang gampang dulu ya. Silakan Bapak Ibu mencari benda di sekitar Bapak Ibu yang berwarna hitam. Silakan mencari benda dengan warna hitam. Wah, Teguh sudah sampai, ini udah dapat. Bu Ana juga ini kalau hitam. Oke, Bu Nurmila udah datang, udah dapat nih. Bu Saira, oke, Pak Abdul Hamid, bawa apa tuh Pak Abdul Hamid? Aduh, bawahnya bantal ini ya. Dia jam 2, bawahnya udah mau tidur. Pak Abdul Hamid boleh buka kamera, buka mikrofonnya. Apa yang dibawa Pak Abdul? Bantal Bu. Bantal, sangat bermanfaat ya Pak ya. Luar biasa, terima kasih Pak Abdul Hamid. Bu Sri Dini, apa ini Bu Sri Dini? Boleh di-on-kan mikrofonnya? Peci. Buku. Tempat-tempat ini Bu Dini apa nih Bu Dini? Oh, buku. Oke, terima kasih Bu Dini. Sekarang Pak Teguh nih, Pak Teguh. Mos. Oh, Pak Teguh dapat mos. Peci. Peci. Pecinya yang dipakai juga ya Pak ya? Iya.
Oke, terima kasih Pak Teguh. Ya, Satu siap. lagi nih, siapa yang udah dapat benda warna hitam? Ada lagi Bu? Oh ya Bu Titi, ya Bu Titi nih Bu Mas, Titi. Bu. Oh, Ini ini Bu. iya apa itu Bu? Flash disk. Oh, Oh peluit. peluit. Iya bisa buat nyemprit ya Bu ya. Kalau saya Iya, nanti kelamaan ngomong disemprit aja Bu. ini Bu. Terima kasih. Brutno dapat apa Brutno? Tas Bu. Iya, tas berwarna hitam. Terima kasih ada Bu Tiara juga sudah memberikan charger ya Bu Tiara. Pak Hindar dapat apa Pak Hindar? Iya. Lakban, Bu. Oh iya lakban. Sangat bermanfaat nih Pak Hindar. Terima kasih atas antusiasmenya. Satu lagi Bapak Ibu, mencari benda di sekitar kita yang berwarna hijau. Biar melek nih Bapak Ibu ya, warna hijau. Dapat apa nih warna hijau ya? Pak Hindar tadi kemana nih Pak Hindar? Oke, saya udah dapat. Pak Abdul Hamid dapat. Wah, yang di supermarket dapat banyak. Supermarket. Ada yang lagi supermarket Bu. Oke, ada Pak Teguh. Ini tempat pensil ya Pak Teguh ya? Ya, betul. Oke, betul tempat pensil. Yang tadi belum kita cek ada Bu Sri Dini. Bu Sri Dini nih. Bu Sri Dini, apa itu? Wow. Tutup nasi. Cukup caci. Tutup nasi. Atau jadi lapar lagi Bu saya Bu. Terima kasih Bu Dini, Bu Sri Dini, Bu siapa lagi yang belum ya? Oke Bu Cita dapat apa nih Bu Cita? Bu Cita dapat tempat itu ya, plus ya. Oke, terima kasih Bu Cita. Kemudian ada Bu Titik dapat apa Bu Titik? Benang bulu. Oh benang wol. Benang bulu ya. Biasa nyulam Bu kayaknya nih Bu. Stoknya banyak Bu Titi. Oh, Iya Bu, ini Bu Retna. Bisa ke sini, stoknya banyak ini. Ada plastik juga ini Bu. Alhamdulillah. Ini ada Pak Aryan dapat buku ya Pak Aryan ya. Buku catatan apa itu Pak? Ya Bu, Pak. Hindar kertasnya juga stoknya banyak itu Bu. Oh iya, jangan-jangan ATK itu lengkap ya Bu ya? Nah iya. Bentar, ada Bu Nurmila. Bu Nurmila dapat apa ini Bu Nurmila? Tempat tisu ya. Oke, dapat tempat tisu. Terima kasih. Nah, satu lagi Pak Hindar. Pak Hindar dapat apa Pak Hindar? Kertas Buffalo, Bu. Oh, kertas Buffalo. Oke, warna hijau. Terima kasih Pak Hindar. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata di sekitar kita banyak warna-warni ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu pusing ya, tidak ada yang dalam gua ya hari ini. Semuanya ada di ruangan yang penuh warna, insya Allah. Semakin siap ya, semangat untuk belajar pada siang hari ini. Kita akan berkolaborasi bersama. Kita kembali lagi ke slide kita. Oke. Ya. Jadi itu sedikit game color kita, bahwa kita terkadang melupakan sesuatu yang di sekitar kita. Sekitar kita itu kadang malah terlupa. Kita kadang fokus dengan hal-hal yang jauh di luar sana, yang mungkin di dunia maya, tapi justru di sekitar kita itu tidak begitu kita pedulikan. Oh ternyata di sekitar kita banyak sekali warna-warna. Untuk pencerahan kita pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini tadi saya diberikan waktu sekitar 30 menit, sudah dipotong tadi gamesnya ya Bapak Ibu ya. Jadi goals kita ke siang hari ini bagaimana sih kita membuat bahan ajar yang menarik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering membuat bahan ajar menarik, dan mungkin juga salah satunya dengan Slide Go ini. Kemudian bagaimana membawa Slide Go ini ke dalam beberapa proyek yang bisa kita bawa ke pembelajaran kita, sehingga pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang interaktif dan berkolaborasi satu sama lain. Jadi tujuan kita siang hari ini adalah hal ini. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu, ya, siapkan dulu HP-nya, laptopnya, kita akan melakukan sebuah tes diagnostik nih. Jangan-jangan saya nanti ngomong panjang kali lebar kali tinggi, ternyata Bapak Ibu udah pinter-pinter ya, ngapain saya ngomong panjang gitu kan. Sehingga saya butuh yang namanya tes diagnostik. Saya share di link chat ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengisi.
tes diagnostik kita. Pertanyaannya cuma 2 Bapak Ibu, jadi nggak banyak-banyak. Kita nanti kirimkan melalui chat. Oke. Sini, ya. Sudah terlihat di kolom chat Bapak Ibu? Ya, di situ ada bit.ly diagnostik seres ya. Kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu kemampuan awalnya, sehingga nanti saya menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom room meet kita pada siang hari ini. Bisa diketikkan bit.ly diagnostik seres atau bisa juga tinggal klik dari kolom chat. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Oke, siap. Jadi hanya ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah perangkat apa yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk membuat bahan ajar? Bisa perangkat hard itu bisa laptop, bisa HP, atau bisa dengan softwarenya. Software itu bisa berupa aplikasi maupun aplikasi-aplikasi HP, aplikasi laptop gitu ya, bisa dituliskan ya di dalam Mentimeter ini. Perangkat apa yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk membuat bahan ajar menarik? Ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di dalam room ini, saya yakin adalah Bapak Ibu yang luar biasa inovatif gitu ya, luar biasa hebat dalam membuat sebuah bahan ajar ya. Luar biasa kan nih, jawabannya aja udah kelihatan nih Bapak Ibu. Ada yang menggunakan Quizzes ya, ada yang menggunakan Canva. Oke, ada yang PowerPoint. Pak Hindar biasanya Canva, luar biasa Pak Hindar. Ada yang menggunakan word wall. Oke, word wall itu berarti untuk ini ya, ngacak ya. Kemudian Google Slide. Wah, sudah ada yang menuliskan Google Slide ya, luar biasa. Kemudian ada yang menggunakan kertas juga ya. Jadi kita bisa menggunakan kertas juga. Media-media ajar kita tidak hanya yang berupa software, tetapi juga kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Oke, kita masih tunggu. Ada yang pakai PT, ada yang pakai HP. Oke. Kemudian, wow, sudahkah Bapak Ibu menggunakan Slido sebelumnya nih Bapak Ibu? Di dalam ruang ini ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah tentang sudahkah Bapak Ibu menggunakan Slido? Belum muncul ya? Iya. Oke. Mbak, nggak ada pilihan jawaban belum pernah. Oh iya, jawabannya sudah pernah, sering menggunakan. Iya ya, saya terlalu husnuzon Bu. Jawabannya kurang 1 ya Bu ya. Harusnya ditambah apa Bu? Belum pernah ya. Iya. Oke. Saya kasih jawaban satu lagi deh. Sudah pernah, ini maksudnya sudah pernah ya. Belum, belum pernah. Oke. Kita share lagi, kita present. Ya, sudah muncul Bu. Oke. Bapak Ibu yang tadi menjawab, ada yang menjawab Canva ya. Tadi ada Pak Hindar. Pak Hindar, boleh share sedikit dong gimana sih caranya membuat bahan ajar yang menarik dengan Canva? Sharing pengalaman saja Pak Hindar. Monggo Pak Hindar. Biasanya apalagi saya mengajar di taman kanak-kanak. Oh. Ya, saya guru taman kanak-kanak. Jadi saya itu harus gimana caranya menggunakan katakanlah animasi yang memang bisa menarik anak-anak agar mau katakanlah mengerti tentang apa yang akan diajarkan. Itu Ibu. Pak Hindar ngajar TK mana Pak? TK Muslimat Miftahul Ulum Kecamatan Busuki Kabupaten Situbondo. Wow, dari Situbondo ya Pak, luar biasa. Jarang loh Pak ada yang guru TK itu dari laki-laki, maksudnya gurunya laki-laki, biasanya perempuan semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Berarti ini Pak Hindar ini sabar sekali ya ngadepin anak-anak.
Dan salah satu cara untuk meningkatkan apa biar mereka tertarik adalah dengan Ya. menggunakan Canva itu ya Pak ya. Ya, ya betul. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Idar untuk berbagi ceritanya. Sama-sama Bu. Iya. Nah, ada juga yang menggunakan Google Slide nih. Bapak Ibu, siapa yang tadi menuliskan Google Slide? Siapa ini tersangkanya Bapak Ibu? Oh, Pak Idar tetangga, sama-sama dari situ Bondo sama Pak Abdul Hamid ya. Oke. Kita next. Ternyata dari beberapa peserta yang bergabung dalam room ini 35 ya. Terima kasih yang sudah mengisi link untuk diagnostik kita. Dari 11 responden, sekarang berjumlah 12, alhamdulillah. Dari 12 ternyata 9 belum pernah, 1 sering menggunakan, luar biasa sudah sering menggunakan. Nanti kita berbagi ya Bapak Ibu ya, yang sudah sering menggunakan, nanti bisa saling menambahkan informasi. Sudah pernah, sudah ada 3. Nanti kita bisa belajar bersama. Pernah pakai ya, Bu Eli Pak Papa atau Pak Eli nih? Sudah pernah pakai. Oke. Baik, kita kembali ke slide lagi. Terima kasih yang sudah mengisi diagnostik kita. Ternyata dari 12 tadi responden ada 9 yang belum pernah dan 3 yang memang sudah sering menggunakan dan juga sudah familiar ya dengan apa yang disebut dengan Ghost Slide ini. Jadi kenapa saya menggunakan Ghost Slide ini, bahkan ketika saya menggunakan atau membuat aksi nyata yang ada dalam platform Merdeka Mengajar itu hampir semua saya menggunakan Ghost Slide ya atau Slide Go ini. Jadi bentuknya menarik gitu ya. Kita bisa memilih banyak hal di sana, menginsertkan dan bahkan berkolaborasi dengan yang lain ya. Jadi memang kelebihan dari Slide Go ini dia berawal dari Google Slide. Jadi namanya agak mirip-mirip ya Bapak Ibu ya, Slide Go dan Google Slide ya. Kalau Google Slide sendiri memang ini berasal dari bawaan Google. Google menyediakan Google Slide seperti PowerPoint, tetapi ini lebih menggunakan online di mana Bapak Ibu bisa menggunakannya tanpa bingung nanti hilang filenya karena flash disknya mungkin terkena virus atau laptopnya yang tiba-tiba ngehang gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan online, secara manfaatnya itu akan lebih mudah dan juga tidak memenuhi memori penyimpanan ya Bapak Ibu. Jadi PowerPoint kan Bapak Ibu kalau kita lihat, kalau kita menambahkan video, kita menambahkan gambar di dalamnya, pasti di sana akan memuat banyak sekali memori penyimpanan gitu. Kalau kita share apalagi nanti pasti besar. Tetapi dalam Google Slide ini, PowerPoint yang disediakan oleh Google ini dia memang berbasis cloud sehingga kita tidak perlu khawatir dengan memori kita yang penuh gitu ya. Jadi awalnya memang dari Google Slide sehingga nanti kita akan bekerjanya melalui online. Di sini akan saya bagi menjadi tadi cuma 30 menit jadi nanti waktu saya sudah terbuang banyak. Kita akan memulai bagaimana cara menggunakan Go Slide. Kemudian bagaimana Slide Go ini bisa digunakan bersama-sama dengan teman-teman kita ataupun biasanya kalau di SMP itu atau SMA ada MGMP di sekolah ya. Biasanya kita membuat bahan ajar secara bersama-sama. Nah, kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Langsung saja Bapak Ibu yang menggunakan laptop ya ataupun yang menggunakan HP bisa menuliskan slidesgo.com. Saya bagikan tabnya. Jadi ini adalah tampilan dari Slidesgo itu sendiri. Jadi basisnya bisa menggunakan Google Slide secara online maupun menggunakan PowerPoint. Jadi dia bisa kita download dan juga kita bisa edit-edit sesuai dengan apa yang kita inginkan secara online maupun secara offline gitu ya. Dari Google Slide ini, dari Slidesgo ini dengan menyimpan banyak sekali template-template yang sesuai dengan mungkin mata pelajaran kita atau tema kita bagi guru-guru di SD gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa masuk ke dalam slidesgo.com. Ini alamatnya. Kemudian kita akan coba untuk login. Saya coba logout dulu ya sehingga nanti tampilan kita akan sama dengan Bapak Ibu semua. Saya logout dulu. Kita masuk ke dalam slidesgo.com ini dengan menggunakan akun belajar ID kita maupun akun pribadi kita
ya. Saya di sini masuk sebagai akun belajar ID saya, kita login. Awalnya kita harus login karena ketika kita tidak login, maka di sana ada pembatasan-pembatasan. Sehingga usahakan ketika kita masuk ke dalam slideshow ini, kita masuk dengan akun kita terlebih dahulu dan direkomendasikan untuk menggunakan akun belajar ID kita. Ya, ketika sudah muncul akun profil ini berarti sudah saatnya kita bisa menggunakannya dan memanfaatkannya. Nah, kelebihannya ini, jadi kalau kita menggunakan PowerPoint itu kan template-nya terbatas ya, tetapi dengan menggunakan SlideGo ini kita bisa menggunakan template yang kita inginkan gitu ya, mulai dari pendidikan maupun dari TK, tadi ada Pak Hendar ya, dari TK sampai dengan kampus gitu ya. Jadi mahasiswa pun kita bisa menggunakan. Nah, di sini tersedia template-template yang ada. Memang ada beberapa template yang di sana ada tanda seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tanda premium ya, sehingga Bapak Ibu yang menggunakan akun basic tidak bisa. Jadi harus menggunakan premium plans. Tetapi selama saya menggunakan SlideGo ini, saya tidak perlu menggunakan akun yang premium karena template-nya banyak sekali. Sehingga ketika kita bertemu dengan akun premium itu ya hanya 1-2 saja. Maksudnya nggak terlalu banyak. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sampai sini, kita akan coba untuk masuk ke dalam education karena kita ngomongin tentang bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang sudah sampai sini, saya minta tolong untuk raise hand deh. Yang udah sampai sini, takutnya ada yang ketinggalan. Oke, Bu Ida sudah, Bu Nelly sudah. Oke. Oh, sudah luar biasa Bu Saira, Pak Aryan, Mesob Marcel, Mesobab Marcel Kune. Manggilnya siapa ini Pak nih? Namanya unik ya Pak ya. Bu Retno, Bu Paindar, oke. Jadi kalau saya kecepatan, mohon saya diingatkan. Ataupun nanti waktunya sudah mulai berkurang ya Bapak Ibu ya. Baik, karena sudah banyak, kita lanjutkan. Di sini banyak sekali template-template yang Bapak Ibu bisa gunakan. Kita mulai dari education dulu karena kita nanti membuat bahan ajar, maka kita akan munculkan education di sini. Pendidikan. Mohon maaf Mbak Rizky, slide-nya kalau di saya belum berubah. Oh iya, slide-nya masih apa? Yang tampilan awal di SlideGo. Ya betul, masih di tampilan awal, benar ya? Iya, di saya juga, Bu. Ya, memang belum kemana-mana. Oke. Ya, siap. Masih di sini. Kita pilih education dulu, kita klik, nggih. Terlihat ya di sini ada recent, ada popular, education, classroom ready, business, marketing dan lain-lain. Kita gunakan education. Kemudian di sini akan muncul filter Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mencari filter-filter yang sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi di sini di bawah profil kita ada filter. Nah, kita bisa mengklasifikasikan sesuai dengan style, colors. Misalnya ada yang benar-benar suka hijau gitu ya, kita bisa cari warna hijau. Atau stylenya kita pengen yang kreatif, cute gitu ya, biasanya anak-anak profesional menyesuaikan. Kemudian kalau Bapak Ibu menyesuaikan umur atau tingkatan juga di sini ada grades. Mulai dari pre-kindergarten, kemudian elementary, middle school, high school. Jadi sudah disesuaikan dengan anak-anak misalnya ya. Kalau kita ambil pre-K, misalnya tadi Bapak ngajar TK, kita ambil yang pre-K. Kalau kita ngajar SD, kita ambil elementary. Kalau mungkin SMP, kita middle school, atau sudah SMA dan kuliah bisa menggunakan high school dan university. Itu untuk grades, itu filternya. Kemudian filter berikutnya bisa menggunakan subjek. Nah, ini sudah masuk ke dalam subjek. Misalnya, ada yang guru sejarah di sini Bapak Ibu? Kalau ada yang guru sejarah ya, bisa menggunakan history. Kalau guru IPA gitu ya, menggunakan science sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Misalnya kita gunakan science dulu ya Bapak Ibu ya. Kita klik salah satu, kita menggunakan filter science. Maka ketika kita menggunakan filter science ini, maka muncul template-template yang berhubungan dengan semua yang berbau IPA gitu. Semua yang berbau dengan lab. Ya, gambarannya kayaknya apa karena sinyal ya Mbak Ana ya? Kenapa tidak mau berubah ya? Mungkin bisa Dimatikan dulu aja ya. dimatikan dulu kemudian di share screen lagi. Coba. Ya, mohon maaf. Iya, tidak bergerak sama sekali, mohon maaf. Oke, saya share ulang.
sini malah nggak muncul ya Mbak. Ini sinyalnya udah paling kuat padahal. Sebentar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mengeksplorasi di sana ya. Ada gambar filter, ini yang tadi saya sampaikan tapi nggak mau berubah ya. Di sini ada filter di bawah gambar. Nah di sini kita ambil subjek aja. Karena tadi ada gambar, ada sesuai dengan iya ya. Ada kemudian Maaf Mbak, sebelum nyampe ke filter tadi apa Mbak? oke, kita ke filter dulu ya Bu ya. Ini sih filter sudah diklik ya. Sebelum filter apa Mbak? Oh, sebelum filter tadi education ini Bu. Di sini ada education. Terlihat Bapak Ibu? Kita klik education. Ya, kemudian nanti di sini ada filter, kita filter. Langsung saja ke subjeknya nggak apa-apa. Atau misalnya Bapak Ibu ingin memfilter berdasarkan kelas juga bisa menggunakan grades. Kalau menggunakan tema atau menggunakan mapel kita langsung masuk ke subjek ya, langsung ke subjek. Di sini ada pilihan banyak materi pembelajaran, mapelnya ada biologi, ada IPS, geografi. Kita coba yang sains Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa eksplor sendiri sesuai dengan subjeknya masing-masing. Kita klik sains. Maka akan muncul template-template yang berhubungan dengan sains. Muncul ya. Ini gambarnya adalah yang berhubungan dengan sains semua ya. Mulai dari di sini ada chemistry thesis, STEM education workshop ya. Ini ada math. Nah, kalau misalnya ini kayaknya nggak cocok deh. Misalnya kita mau tambahin grade-nya, kita ambilnya yang anak SD gitu ya. Kita filter lagi di SD, elementary. Ya. Jadi kita punya filter 2. Nah, maka yang akan muncul di dalam template-template kita adalah yang cocok ya, IPA, tetapi yang cocok untuk anak SD gitu. Kalau tadi kan secara umum ya, IPA secara umum. Nah, ini nggak keluar lagi. Maaf, filternya saya nggak ada ya. Iya Bu, Filternya di tampilan HP. rumah saya kok nggak ada. Menggunakan HP atau Laptop. laptop? Filternya kalau tidak ada, Ibu bisa cari. Tampilannya beda Bu. Kalau yang punya Bu Di Rizky bawah kan kayaknya yang Mbak. atas bawah. Kalau yang kemungkinan tampilan yang satunya kayak punya saya dari kiri ke kanan filternya. Ya, ini adalah tampilan kalau kita perkecil ya, maka muncul filternya sebelah sini Bapak Ibu. Begitu ya munculnya ya Bu ya. Kalau tadi kan saya di kanan nih, ya. Oh iya. Ini sinyalnya agak terganggu Bapak Ibu. Jadi gambarnya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Sebentar. Iya, ini sinyalnya paling kuat. Nah, di sini muncul ya Bapak Ibu ya, terlihat di layar itu filternya ada di bagian bawah mungkin ya punya Bapak Ibu ya. Betul? Ya betul Mbak. Nah, filternya ada di bagian bawah ini. Konsepnya sama, tadi hanya bedanya di bagian kanan ya, kalau saya di bagian bawah. Gambar profil, tapi kalau kita kecilkan ternyata jadinya ada di bagian bawah keterangan. Jadi dia memanjang gitu ya, memanjang ke samping. Kalau tadi ke bawah. Jadi ini filter-filternya Bapak Ibu sudah mulai cari sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu. Ini tadi saya coba cari yang elementary untuk anak SD, kemudian tema subjeknya adalah science ya. Nah, temanya science. Kalau sudah kita pilih salah satu Bapak Ibu. Kita pilih salah satu, misalnya yang lucu mana ya? Oke, ini tentang serangga. Saya pilih yang tentang serangga. Bapak Ibu, saya izin matikan videonya ya biar agak stabil ya. Oke. Oke, ini saya sudah memilih salah satu slide yang sesuai dengan tema. Saya ingin menyampaikan tentang serangga gitu ya. Ini sudah muncul. Nah,
Kalau misalnya Bapak Ibu nih, kalau tadi kan kita memfilter dari kelas, kemudian memfilter dari subjek. Kalau misal Bapak Ibu pengen langsung cari, misalnya Bapak Ibu pengen tentang apa nih? Environment, mencari tentang saya belajar bahasa Inggris ya. Saya mencari yang berhubungan dengan London gitu ya. London City. Kita ngomongin tentang kota London. Maka Bapak Ibu bisa cari langsung di kolom search bagian atas ini ya. Kita search-nya London. Di bagian atas di samping tulisan Slides.go itu ada searching. Nah, kita akan cari juga melalui kolom search tersebut. Nah, maka akan muncul template-template yang berhubungan dengan England atau London. Di sini bentuknya seperti ini. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa memfilter sesuai dengan temanya di sini atau menggunakan filter yang seperti tadi dari kelas dan juga subjek yang Bapak Ibu akan ajarkan kepada anak-anak. Ya, jadi tadi mencarinya di situ. Setelah mencari, kita sudah mencari salah satu, maka akan muncul sejumlah 62 slides Bapak Ibu. Jadi kalau di Canva itu mungkin sekitar 12 gitu ya. Tapi di Slides.go ini dia menyediakan template slide-nya itu bisa sampai 62 halaman. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung mencari-cari yang lain karena sudah banyak template-nya di dalam. Kalau misalnya kelebihan kebanyakan bisa dihapus, kalau kurang bisa di-copy gitu ya Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi Slides.go ini kita bisa gunakan secara online dan secara offline Bapak Ibu. Secara online dan secara offline. Di sini, ketika Bapak Ibu mencari yang tidak ada premiumnya loh ya, jadi perhatikan bahwa ada tanda tadi premium dan non-premium. Kita cari yang aman saja yang tanpa tanda mahkota kuning ya. Jadi kita langsung cari di sini. Kemudian ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama Google Slide. Jadi kita akan copy ini semua ke dalam Google Slide kita secara online. Atau Bapak Ibu akan menggunakan PowerPoint, ya. Ini bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu nyamannya yang mana. Kalau terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan secara online dan tidak menyita banyak penyimpanan, memori penyimpanan, saya sarankan untuk menggunakan Google Slide. Karena Bapak Ibu juga sudah dibekali oleh kementerian berupa akun Belajar ID ya, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan Google Slide ini untuk menyimpan semua bahan ajar Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau menggunakan ini dalam bentuk offline juga bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint, sehingga Bapak Ibu mengeditnya nanti secara offline, dimanapun Bapak Ibu berada bisa mengedit dalam PowerPoint tersebut. Nah, pada siang hari ini kita akan coba menggunakan Google Slide dulu ya Bapak Ibu yang paling atas. Ya, kita download. Ketika kita download, maka di sana akan muncul copy document. Jadi karena yang asli itu tidak bisa kita utak-atik sehingga nanti kita akan diminta untuk mengcopy dulu. Ya, kita copy semua. Nah, kita klik make a copy. Maka di slide ini dia akan mengcopy dan akan memberikan langsung dan masuk ke dalam Google Drive kita. Ya, karena tadi masuk menggunakan akun Belajar ID, maka dia akan tersimpan secara otomatis di akun Belajar ID Bapak Ibu semua. Ini tampilan ketika Bapak Ibu akan mengedit secara online. Ya, jadi ini sejumlah 62 slide sudah Bapak Ibu bisa gunakan dan bisa edit-edit sesuai dengan mengcustomize sendiri ya Bapak Ibu ya. Halaman 1 pengennya apa, halaman 1 biasanya judul sama aja ya semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian halaman kedua mungkin ini adalah daftar isi, halaman ketiganya nanti masuk ke dalam apa yang akan disampaikan secara detail kepada anak-anak, misalnya mulai dari pembukaan, tujuan pembelajaran, kemudian pengertian gitu ya, definisi sampai dengan refleksi. Itu bisa digunakan di sini semua. Ini gratis semua Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan. Ketika Bapak Ibu mungkin ini tidak perlu, bisa di-delete. Kerjanya sama seperti PowerPoint. Nah, berikutnya saya tampilkan lagi di sini lagi. Untuk opsi yang kedua Bapak Ibu, kalau tadi kan bentuk secara Google Slide ya, Bapak Ibu bisa mengedit secara online. Kalau yang ini kita akan mengedit secara PowerPoint. Ya Bapak Ibu bisa mengedit dengan PowerPoint yang ada di dalam laptop Bapak Ibu dan tersimpan langsung ke dalam folder yang ada di dalam laptop Bapak Ibu. Ini yang kedua secara offline.
Kalau secara offline kita akan mendownload berarti, dan itu Bapak Ibu bisa mengedit secara offline. Ya, ini munculnya adalah masuk ke dalam folder Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya kalau Bapak Ibu mendownload secara menggunakan pilihan PowerPoint, sehingga kita nanti ini akan masuk ke dalam folder-folder atau dokumen kita yang ada di dalam laptop. Nah, itu sudah siap untuk Bapak Ibu gunakan dalam menggunakan bahan ajar, ya. Jadi ini cara untuk mendownload GoSlide ini. Ya, di dua, yang pertama secara online dan yang kedua secara offline. Dua-duanya bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, sampai sini Bapak Ibu. Kalau isinya tentang apa saja, ya, atau isinya tentang apa aja, Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, karena nggak mungkin saya ngomongin tentang hewan gitu ya, karena saya guru bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, saya tadi mengarahkannya hanya pada tombol search ya, paling atas, ataupun menggunakan filter. Yang apa saja yang saya butuhkan itu dilalah ada semua kalau di SlideGo ini. Dan lucu-lucu. Karena saya mengajar SMP Bapak Ibu ya, mereka senang sekali ketika kita menggunakan bahan ajar yang menarik di mata mereka ya. Tidak hanya anak TK Pak, ya anak TK kan senang juga ya warna-warni gitu. Dan anak SMP juga mereka masih tertarik dengan hal-hal yang warna-warni dibandingkan kalau mungkin kita cuma bawa kertas gitu ya. Kita cuma bawa spidol di whiteboard kita, itu lebih menarik ketika kita menggunakan slide-slide yang seperti ini. Mereka lebih matanya mendelik gitu, bahasa Tegalnya begitu Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan SlideGo ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kita. Nah, bagaimana cara berkolaborasi? Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah memulai menggunakan SlideGo, bagaimana cara membuat secara bahan ajarnya dari filter-filter yang ada. Selanjutnya kita akan membuat itu SlideGo kita lebih bisa kita gunakan dalam kelas-kelas atau kolaborasi kita bersama dengan anak-anak Bapak Ibu. Jadi dengan adanya SlideGo ini kita bawa ke dalam ruang kelas kita, tidak hanya untuk bahan ajar saja. Jadi ini sudah masuk ke dalam materi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Tadi materi yang pertama tentang bahan ajar yang Bapak Ibu bisa eksplor kembali. Nah yang kedua, sesi yang kedua ini saya lanjutkan tentang pembelajaran yang kolaboratif. Pembelajaran yang memanfaatkan IT yang bisa memicu munculnya salah satu dari 4C yaitu kolaboratif. Nah, ini beberapa contoh hasil dari pekerjaan anak-anak. Ini contoh yang pertama. Ini anak-anak SMP ya Bapak Ibu ya, jadi jangan dibayangin ini anak-anak SMA yang udah keren-keren gitu ya. Ini masih anak SMP yang mereka berkolaborasi bersama dalam Google Slide ya, Google Slide atau SlideGo tadi. Karena kita menggunakannya secara online, jadi ini adalah hasil anak-anak ketika mereka berkolaborasi dalam pembelajaran. Jadi ini satu slide ini dikerjakan oleh 3 peserta. Ya, misalnya ini adalah tentang elephant. Karena saya mengajar bahasa Inggris, anak-anak saya minta untuk mendeskripsikan. Jadi ini yang membuat adalah anak-anak. Dan ini satu slide bisa digunakan oleh satu kelompok ya. Bahkan satu judul collaboration online class 73 ini bisa digunakan di dalam satu kelas ya. Dan satu kelompok mendapatkan satu slide. Nah, ini contoh-contoh saja Bapak Ibu ketika mereka anak-anak SMP berarti kelas 7 ya, mereka mendeskripsikan hewan-hewan yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Di sini contohnya adalah alfil gitu, elephant. Mulai dari size, kemudian shape, color. Nah, ini yang membuat mereka sentence-nya, kalimat-kalimatnya mereka yang buat, dan mereka langsung menginsert atau memasukkan gambar di dalam slide tersebut, sehingga saya sendiri sebagai guru itu tidak perlu pusing-pusing menanyakan kamu sudah sampai mana gitu ya, kamu punya kendala apa, karena akan terlihat bagaimana historinya itu anak-anak. Oh, ini kelompoknya Mbak Zuhra itu sudah selesai, dia sudah memberikan gambar dan sudah memberikan
deskripsi dari gambar tersebut ya. Kemudian kelompok berikutnya ada tentang sapi, gitu ya, tentang Al-Baqarah, mulai dari bentuknya. Ternyata mereka kesulitan dalam membuat kalimat misalnya. Maka di sini saya bisa memantau bagaimana perkembangan mereka. Kemudian ini camel. Jadi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, pengennya mereka keren banget gitu ya. Tapi mereka sudah belajar berkolaborasi bersama dalam suatu Google Slide. Saya contohkan mungkin tadi, nanti saya teknisnya bagaimana. Ini contoh-contoh dulu. Kemudian yang kedua, ini juga kolaborasi juga, tetapi sama ya, ini sama hanya beda tema. Temanya di sini tentang my favorite things, tentang benda-benda yang favorit bagi anak-anak. Dan ini juga berkolaborasi dalam satu Google Slide menggunakan Slide.Go. Mereka menuliskan anggota kelompok mereka, kemudian memberikan gambar dan memberikan deskripsi tentang apa yang ada dalam gambar tersebut. Ya, ada yang menuliskan Minions, ada yang menuliskan komik, ada yang menuliskan Al-Quran, ada yang menuliskan novel gitu ya, ada yang hamster gitu. Ini sama kolaborasi. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan kolaborasi ini dengan platform yang disediakan oleh pemerintah ya. Misalnya tadi Pak Hendar sudah menggunakan Canva, beberapa Bapak Ibu juga di sini menggunakan Canva. Itu kita bisa gunakan untuk berkolaborasi dengan anak-anak. Ini semuanya. Jadi kalau di sini kita lihat memang di Canva bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Di bagian kiri di bawah tulisan Canva ini, di sini ada sekolah kita. Ada kita secara personal dan juga tim-tim yang kita masuki. Nah, kalau kita judulnya yang SMP IT, misalnya SMP saya, maka di dalamnya ini adalah semua pekerjaan dari anak-anak saya. Mereka berkolaborasi dengan menggunakan Canva, kemudian mereka saling melengkapi satu sama lain tentang, misalnya contoh ini salah satu pekerjaan mereka berbicara tentang our daily activities. Jadi dengan menggunakan platform-platform yang sudah ada, kita munculkan dari skill-skill kolaborasi mereka dengan menggunakan IT. Nah ini contohnya, mereka jadi satu aplikasi saya, kemudian mereka saling menyelesaikan ya. Ini bagaimana mereka seharian mereka, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi isi dari Canva kita, Canva yang dari sekolah itu isinya adalah proyek-proyek kolaborasi dari anak-anak kita. Isinya penuhnya dengan anak-anak. Gambarnya lebih bervariasi karena anak-anak tuh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kreativitasnya itu kadang kita tidak menyangka, tiba-tiba mereka ternyata cuma kita kasih tahu dikit gitu ya tentang Canva misalnya. Mereka bisa bereksplorasinya sebegitunya gitu ya dengan apa yang mereka miliki. Ini contoh-contoh dari proyek anak-anak di sekolah kami untuk berkolaborasi dengan menggunakan Canva ataupun Google Slide seperti itu Bapak Ibu. Nah, siang hari ini kita akan coba untuk mempraktikkan Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu yang berkolaborasi dengan saya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini semua, ini kita masih punya waktu 5 menit lagi ya. Kita akan berkolaborasi dengan menggunakan Slide.Go. Tadi kan kita sudah punya Slide.Go-nya ya. Kita coba, saya sudah memilih salah satu Slide.Go-nya. Ya. Ini saya dapatkan dari Slide.Go yang berjudul Science Education Center. Saya ngasal aja tadi cari di Slide.Go. Kita menggunakannya berarti ketika saya menggunakan ini online di Google Slide ya Bapak Ibu ya, bukan yang saya gunakan adalah bukan yang PowerPoint. Kalau PowerPoint saya tidak bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, sehingga saya memilih menggunakan Slide.Go atau Google Slide ketika mendownload ya. Jadi ini sifatnya online, nanti kita akan saya gambarkan saya sebagai guru, kemudian Bapak Ibu semua yang ada di sini sebagai peserta didik ya. Saya akan menge-share linknya, kemudian kita akan bekerja bersama-sama, berkolaborasi. Yang penting ketika kita memberikan kolaborasi dengan anak-anak atau peserta didik kita harus clear instruksinya, apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Karena terkadang anak-anak itu ya saking kreatifnya ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba slide temennya hilang gitu ya, dihapus atau kehapus gitu ya. Nah ini kita akan coba untuk share
linknya, Bapak Ibu bisa. Jadi ini yang harus Bapak Ibu lakukan ketika melakukan kolaborasi dengan anak-anak. Ketika slide-nya sudah selesai, sudah siap untuk dikolaborasikan bersama anak-anak, Bapak Ibu tinggal klik share yang ada di pojok kanan sebelah profil kita. Kita klik share, kemudian kita pilih di sini anyone with the link. Sehingga setiap orang itu bisa membuka link kita. Setelah setiap orang membuka link kita, berikutnya adalah kita menggunakan role-nya atau perannya adalah sebagai editor. Karena kita akan berkolaborasi, maka kita akan mengizinkan semua orang di dalam link tersebut untuk bisa mengedit satu sama lain. Kalau ini sudah siap, maka kita copy linknya, kemudian kita bagikan. Ya, kita bagikan. Kalau kita siang ini berarti saya bagikan ke link chat ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu linknya Bapak Ibu sudah saya share di kolom. Kita akan berkolaborasi bersama-sama di slide kita. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk, bisa menggunakan HP maupun menggunakan laptop. Nah, di sini Bapak Ibu sudah 3 yang bergabung, ya sudah 4 yang bergabung. Di sini akan muncul tanda-tanda yang sudah bisa berhasil masuk ke dalam link kita. Jadi kalau nggak ada yang masuk, jangan-jangan linknya ada yang bermasalah. Kok anak-anak kita belum masuk ya? Kok anak-anak kita belum bisa mengakses ya? Jangan-jangan tadi ada salah satu tahapan yang belum sampai ya. Misalnya ini tadi mungkin belum kita kasih akses editor, atau di sini kita belum sempat untuk ganti menjadi anyone with the link. Ini perlu dipastikan kembali. Kalau sudah bisa banyak yang masuk seperti ini, oh berarti tandanya sudah bisa diakses oleh banyak orang. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sih sudah ada yang mulai menuliskan. Ini tadi yang saya lakukan bersama anak-anak, bahwa saya hanya menyiapkan Google Slide-nya saja, slide go-nya saja, kemudian kita berikan instruksi. Instruksi yang saya inginkan di situ adalah setiap Bapak Ibu akan mendapatkan coupling untuk slide. Misalnya couplingnya Mbak Ana dapat coupling nomor 1. Ya silakan bisa dituliskan nomor 1 gitu ya. Nanti kalau udah nomor 1 sudah ada namanya, kita jangan ngutak-atik ya Bu. Udah ada namanya Bu Rizky gitu. Ternyata ada yang geser gitu ya. Kita cari slide yang masih kosong. Kalau slide-nya kurang boleh ditambahkan di paling bawah. Tuliskan saja nama dan unit kerja. Kemudian masukkan makanan khas daerah dan tuliskan namanya ya. Gimana nih caranya? Kalau tadi kan kita berkolaborasi dengan anak-anak, mereka menuliskan atau memberikan gambar tentang benda-benda favorit mereka ya. Nah ini kalau di siang ini saya coba berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua yang ada dari Situbondo, ada yang dari Wonogiri, mungkin ada yang dari Padang gitu ya. Kita coba menuliskan makanan khas, gambar ya, gambar makanan khas dan juga namanya biar kita saling berkenalan. Lah gimana caranya anak-anak nanti bisa peserta didik kita ketika kita berkolaborasi, kita bisa memberikan informasi insert ya. Di sini ada insert, kemudian ini kerennya Slide Go atau Google Slide itu adalah kita bisa langsung cari di dalam Google Slide-nya. Kita nggak perlu nyari di Google, kemudian kita copy, kita download dulu, kita copy ke dalam PowerPoint kita. Tetapi kalau kita sudah online seperti ini, maka kita tinggal mencarinya di insert, kemudian image, dan search the web. Ya, kita tinggal cari di web yang sudah langsung secara online muncul. Misal, kita mau cari makanan tentang soto Betawi, gitu ya. Maka akan muncul gambar-gambar soto Betawi. Mbak Rizky, mohon maaf, bisa diulangi yang search-nya tadi, soalnya ini masih di layar yang apa ya ini ya, layar nomor 1. Layar nomor 1. Iya. Iya. Mungkin bisa di end share dulu, kemudian di share lagi. Ulangi lagi ya. Sepertinya iya, sebenarnya agak macet. Iya. Padahal harus bayar loh Mbak. Siap, saya share, stop dulu, kemudian saya share ulang ya Bapak Ibu ya, mohon maaf atas kendala teknis ya. Saya share ulang. Sagon kelapa nomor 1. Sudah selesai Pak, nomor 1 Pak. Mantap. Ya. Sudah muncul mana? Sudah.
Sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi kita akan mulai untuk insert ya Bapak Ibu ya. Kita insertkan image. Kemudian kita pilih search the web ya. Kita milih search the web. Nah, kita tinggal ketikkan makanan apa yang menjadi khas dari daerah kita masing-masing ya. Mungkin ini ada yang Aceh, luar biasa nih dari Aceh. Oke, carinya soto Betawi misalnya. Maka akan muncul gambar-gambar soto Betawi, tinggal kita klik aja sotonya. Mana ya gambar soto yang enak ya? Nih. Nah, kalau sudah muncul tanda centang, tinggal kita insertkan. Ya, saya ingin insertnya jangan di sini. Punya Bu siapa nih? Punya Bu Tisara. Saya yang paling dulu aja nomor 14. Kita insertkan di slide 14. Nomor 5 saya ding Bu. Ya, siap. Nomor 5 sudah Pak. Udah, sakon kelapa dari Boyolali, Cepogo Boyolali. Cepoko apa cepogo Pak? Cepogo Boyolali. Oh iya, siap. Ini sudah selesai. Jadi kita sudah menginsert secara langsung tanpa harus kita cari di Google, kemudian kita download, habis itu kita tempel, gitu ya. Tapi kita langsung bisa menggunakan search the web. Oke, nomor 1. Fotonya nih Bu Nelly. Iya. Dari Kalimantan Selatan, mana nih Bu Nelly nih? Bu Nelly. Iya. Ya Ibu. Iya, Bu Nelly dari Kalimantan Ibu. Kalimantan Selatan Ibu. Kalimantan Selatan, luar biasa. Kita ketemu sama orang Kalimantan nih. Udah biasa ya Bu pakai ini Bu? Guru penggerak ya Bu? Masih parkir Bu, belum ada pengajar prakteknya. Oh iya. 9 berarti, nanti ikut 9 ya? Kemungkinan di angkatan 9 baru ada pengajar praktek. Jadi saya 2 angkatan parkir. Oh iya 2 angkatan parkir, nanti cari the best time ya Bu ya. Siap. Semangat Bu Nelly. Oke, ada punya, terima kasih Bu. Nomor 2. Ini dari Situbondo, Tajin Palapa. Wah ini Pak Hindar ya, Pak Hindar dari Situbondo. Apa itu Pak? Makanan apa itu Pak? Pak Hindarnya mana? Ini makanan apa ya, dari bubur dikasih ikan. Biasanya ikan laut. Ya, Ini jadi tahu nih. iya. Makanan khasnya Tajin Palapa ya Pak. Yang nomor 5 nih, Pak Teguh nih dari Cepogo ya Pak, sagun kelapa. Sakon. Ini makanan khasnya ya Pak. Iya, ini untuk lebaran dan lain sebagainya. Oh iya, untuk lebaran. Siap. Ini kayak wingko ya Pak ya? Gimana? Kayak wingko ya? Hampir mirip wingko ya Pak? Iya, mirip. Iya. Siap, dituliskan ini adalah sagun kelapa. Nah ini hal seperti ini kan simple ya bagi anak-anak SMP, SD. Bisa ya berkolaborasi, memasukkan gambar, kemudian memberikan deskripsi gitu ya, dengan mungkin kalau dulu itu zaman-zaman dulu kita diminta bikin clipping gitu ya, bikin clipping sama guru kita PPKN atau clipping atau clipping apa ya gitu ya, dalam bentuk cetak ya. Tapi kalau sekarang kita bisa membuat clipping itu dengan online gitu, tanpa harus mencetak, kita udah bisa langsung bikin secara online bersama anak-anak. Kita nggak perlu, kalau kita bikin clipping kadang kan 2 minggu lagi dikumpulin ya, tapi kan kita nggak tahu progres. Tapi kalau kita menggunakan slide itu kita bisa paham mereka sudah sampai mana. Oh ternyata clippingnya sudah mulai dibuat nih sama anak-anak ini. Kelas kelompok 1, oh mereka sudah mulai mengumpulkan gambar-gambar dan juga penjelasannya. Clippingnya sudah mulai on progress. Oh ternyata di kelompok 2 kita cek linknya kok masih kosong. Kita bisa tanya gimana, ada kendala atau tidak, sehingga di pembuatan proyek itu 2 pekan itu akan terlihat jelas gitu ya. Maksudnya mereka itu sudah sampai mana, butuh bantuan atau tidak. Tidak hanya kita bikin clipping ya 2 minggu lagi dikumpulin. Sudah selesai 2 minggu baru kita tanya gimana, udah selesai kok pada belum ngumpulin gitu ya. Jadi kalau secara online gini, kolaborasi ini kita bisa
melihat bagaimana progres mereka, dan yang kedua mereka bisa berkolaborasi dimanapun dan tanpa harus menggunakan kertas ya, paperless gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kolaborasi dan bahan ajar. Mungkin waktunya yang begitu terbatas ya. Nanti kita sambil baca-baca nih, sambil nanti kita tanya jawab ya, Mbak Ana ya. Mohon maaf, ini melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Saya kembalikan ke Mbak Ana dulu. Silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih untuk Mbak Rizky atas penjelasannya yang sangat informatif dan sangat bermanfaat sekali. Mungkin ini kuncinya kita harus praktek supaya bisa lebih lancar ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Akan dibuka 2 sesi. Dalam satu sesinya nanti ada 4 pertanyaan. Baik, dipersilahkan untuk para peserta pelatihan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Mengingatkan kembali para peserta untuk sebelum mengajukan pertanyaan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menjaga pertanyaan supaya relevan dengan topik yang sedang dibahas. Baik, untuk sesi yang pertama ini mungkin silahkan, ada yang raise hand, bisa raise hand dan juga bisa dari mengetik di. Baik, untuk sesi ini ada 3 yang raise hand. Untuk yang pertama nanti Ibu Nelly, kemudian yang kedua nanti ada Pak Teguh, dan ketiga Bu Eli Zulfahnur. Baik, dipersilahkan untuk dari Bu Nelly terlebih dahulu, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Rizky, nama saya Nelly Hikmah Piolita, saya dari SDN Tanah Abang Kiri, Balangan, Kalimantan Selatan. Terkait penggunaan slide Go pada Google Slide, seperti kita ketahui, kata Bu Rizky tadi kan Google Slide harus online. Kalau kita pengen yang offline, kita harus ke PowerPoint. Sedangkan yang saya tahu, kalau bukan ini sih, bukan apa ya, membela salah satu, baik itu Chrome ataupun Microsoft, tidak. Kalau di Microsoft kebiasaan sering upgrade, sering ini sering itu, ada kekurangannya, ada kelebihannya kan tiap ini. Misalkan kita menggunakan slide Go di Google Slide, apakah bisa digunakan untuk slide ini yang offline? Kalau Google Doc kan bisa yang offline, apakah yang Google Slide bisa offline? Terus yang kedua pertanyaannya, template untuk akun yang basic, kan kita menggunakan yang free, yang tidak pakai mahkota. Berapa banyak template yang bisa kita download untuk yang basic ini? Apakah berjatah seperti pada kita menggunakan Flipbook Maker itu yang hanya cuma 5 desain? Apakah di sini juga dijatahi seperti itu, Bu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Mbak Rizky langsung dijawab. Atau kita sampai yang dari pertanyaan di Bu Eli. Lanjut dulu Mbak, nggak apa-apa. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Teguh, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih dari saya. Nama saya Pak Teguh dari SMA Negeri 1 Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Saya ingin menanyakan apakah tampilan di slide Go bisa diubah menjadi bahasa Indonesia. Gitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Eli Zulfahnur, dipersilakan. Terima kasih Mbak Nita. Nah, pertanyaan saya ke Bu Nurul adalah, saya sebenarnya sering kali download ya untuk slide Go, kemudian saya pakai juga PPT-nya. Nah, kemudian karena saya itu kadang sulit untuk online ya, maksudnya khawatir sinyal nggak bagus, karena saya juga di sini di
jauh ya di daerah Bogor. Nah, akhirnya saya seringkali menggunakan Slidego itu dan di-download. Nah, pertanyaan saya gini, pada saat saya sudah buat nih, ya kan, kebetulan saya ngajar kimia SMA. Nah, kemudian saya ingin lagi PPT yang udah Slidego yang tadi saya udah download, kemudian saya udah buat, kan banyak tuh, slide-nya bisa sekitar 30-an ya. Kemudian saya ingin kembalikan lagi ke bentuk ke Slidego gitu. Nah, kira-kira bisa nggak sih? Selama ini saya belum pernah nyoba gitu. Hanya download dari Slidego sesuai kebutuhan saya, gambarnya apa gitu. Kemudian saya buat dan saya simpan di file saya gitu. Nah, saya pengen mengembalikan yang tadi udah saya buat dalam bentuk offline ke online-nya lagi gitu. Nah, itu caranya kira-kira bagaimana? Itu aja Bu Nurul dan Mbak Anita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Eli. Kemudian untuk pertanyaan terakhir di sesi yang pertama, yaitu ini dari Pak Bayu Aryawan, merupakan mahasiswa akhir S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, pembelajaran interaktif lebih baiknya ditempatkan pada teori atau di praktik? Kemudian model pembelajarannya apakah discovery atau project based learning? Mungkin itu Mbak Rizky untuk yang sesi yang pertama, silahkan dijawab terlebih dahulu, kemudian selanjutnya nanti akan dibuka sesi pertanyaan di sesi yang kedua. Baik, terima kasih Mbak Ana. Saya masih off cam ya, karena sinyal agak terkendala. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Bu Nelly ya. Bu Nelly yang pertama tadi menyampaikan tentang perbandingan dari Slidego di yang punya Chrome maupun yang punya sebelah gitu ya, punya sebelah, ada yang bisa online dan offline. Ini saya share screen dulu bagaimana caranya. Kalau di Google Docs memang bisa ya Bu ya. Di Google Docs itu kita bisa membuat yang tadinya online, kemudian mungkin kita berada di suatu tempat yang di pedalaman gitu ya, dan kita pengen mengedit gitu, masih bisa pengen mengedit gitu ya, pun sama prosesnya seperti yang ada di dalam Google Docs tersebut. Jadi ketika kita misalnya ini nih slide saya yang tadi saya gunakan, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Di layar sudah terlihat belum? Udah ya? Sudah Mbak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Okay. Takutnya hilang. Oke. Ketika kita ingin membuatnya secara offline, jadi kita bisa memanfaatkan Slidego tersebut dalam kondisi offline, maka kita akan klik kanan, kemudian kita jadikan dia available offline, sehingga kita sudah tidak mendapatkan sinyal misalnya, kita bisa mengeditnya dalam kondisi offline. Jadi simple aja, tinggal klik kanan kemudian available offline, seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa tadi yang kedua ya? Saya tulisannya agak jelek nih. Jumlahnya ya Bu ya, tadi ya jumlah. Apakah ada batasan ketika kita menggunakan Slidego, kemudian berapa sih jumlah yang premium dan yang enggak ya? Jadi dalam Slidego ini tidak ada batasan. Kalau di yang lain kayak FreePic dan sebagainya, kita ada batasan satu hari itu kayaknya 10 gitu ya. Tetapi kalau Slidego ini kita bisa menggunakan template-nya sesuka kita. Yang penting ketika kita menggunakan akun basic, maka kita tidak mengambil yang premium, dan jumlah premium itu pun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang tidak premium. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena jumlahnya lebih banyak yang gratis. Kemudian yang kedua, tidak ada batasan seperti FreePic ya dan teman-temannya yang satu hari cuma 10. Jadi kita bisa gunakan seleluasa kita. Itu menjawab pertanyaan Bu Nelly. Berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Teguh ya. Ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ya, adalah bagaimana caranya biar Indonesia biar nggak pusing gitu ya Pak. Karena ada dua tipe orang yang kalau diganti bahasa Indonesia malah pusing, atau yang kalau bahasa Inggris malah pusing. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan untuk ke bentuk bahasa Indonesia, ini kita tinggal, ini sudah saya bahasa Indonesiakan, kita klik kanan. Jadi Bapak Ibu klik kanan, kemudian di sini ada terjemahkan.
Semua apapun, bentuk apapun, aplikasi apapun, website yang kita kunjungi ketika itu bentuknya bahasa Inggris, tidak hanya SlideGo ya, tetapi Bapak Ibu ingin membuat itu menjadi pencerahan gitu. Pencerahannya menggunakan bahasa Indonesia, tinggal klik kanan saja dalam websitenya, kemudian terjemahkan. Kita klik terjemahkan, kemudian di sini akan terdeteksi, misalnya kita pengen bahasa Indonesia, oke, berarti bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya mau bahasa lain, misalnya ya, bahasanya pengen ganti Spanyol gitu, atau tadinya di sini bahasa Inggris, diganti bahasa Indonesia, maka kita tinggal klik pilih bahasa yang ingin kita inginkan. Ya, karena kita mau cari Indonesia aja lah, daripada pusing. Nah, ini. Kemudian kita klik selesai, maka tampilannya akan berubah menjadi tampilan bahasa Indonesia. Itu untuk pertanyaan dari Pak Teguh, semoga menjawab. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari Bu Eli. Bu Eli ini bertanya, kalau saya konfirmasi dulu ya Bu ya, bagaimana cara mengembalikan posisi offline ke dalam online gitu ya Bu ya? Iya betul, jadi saya download dulu Bu Rizky. Kemudian gimana caranya biar kita nanti bisa menggunakannya secara online gitu ya Bu ya? Iya. Ya. Oke. Berarti Bu Eli nanti ketika sudah membuka, kita semuanya karena penyimpanan untuk menjadi online kembali adalah menggunakan Google Drive dengan akun Belajar ID. Bu Eli sering menggunakan itu ya Bu Eli ya? Untuk menggunakan Google Drive? Iya. Oke. Nah, di sini Bu Eli tinggal menambahkan saja, kita klik new, kemudian kita upload ya. Kita upload file yang sudah kita download tadi dan sudah kita edit ya. Misalnya kita sudah edit beberapa hari yang lalu gitu ya. Kemudian ini adalah PowerPoint yang tadi sempat saya download. Kita tinggal klik saja. Kemudian dia secara otomatis akan mengupload di dalam Google Drive kita. Dan bentuknya otomatis adalah Google Slide. Jadi sudah bisa secara otomatis bisa digunakan untuk berkolaborasi, kita linknya juga bisa kita share kepada anak-anak kita. Nah ini kalau sudah mengupload, tandanya dia sudah menjadi bentuk online. Ini tandanya di sini sudah hijau, berarti tandanya kita sudah bisa menggunakannya secara online. Dari yang tadinya dia bentuknya adalah offline. Begitu ya Bu Eli? Artinya gini ya Bu ya, kalau misalnya Bu Rizky, saya awalnya bikin di SlideGo itu misalnya 5 slide. Nah kemudian karena saya khawatir kenapa-napa, akhirnya saya download dulu kan. Dan kemudian pada saat saya kembalikan kembali ke bentuk online, itu apakah yang 5 slide itu akan hilang ataukah tetap akan ada yang dengan 30 slide yang saya baru bikin, ataukah maksudnya gini, apakah dia akan menumpuk gitu? Nah, gimana tuh? Saya belum pernah punya pengalaman itu. Oh, jadi posisinya sudah diedit gitu ya Bu ya? Misalnya tadinya 30 slide, ya? Bukan. Awalnya saya udah bikin 5 slide, kemudian saya download, ya kan, saya lanjutkan di rumah gitu kan, dan akhirnya saya akan pakai untuk mengajar secara online nih, ya kan. Kebetulan ada kelas yang memang internetnya kurang bagus, ada kelas yang dia internetnya bagus, sehingga saya mengambil opsi seperti itu. Kadang saya pakai download untuk untuk bisa mengajar tanpa internet. Ada kelas yang bisa dengan online gitu. Nah makanya yang saya tanyakan, kalau yang saya udah bikin offline itu kemudian saya kembalikan lagi ke online sehingga saya bisa pakai di kelas yang internetnya bagus, sehingga saya kan nggak perlu itu ya buka-buka laptop, tapi tinggal menggunakan internet yang ada di kelas aja gitu maksudnya. Oh iya, paham. Ya. Otomatis ketika Ibu hanya mengeditnya secara offline, maka dia tidak terbaca oleh online gitu ya Bu ya. Jadi ketika nanti Ibu mau mengupload lagi, nanti itu akan berbeda filenya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi malah nanti ketumpuk-tumpukan. Kalau saya solusinya mending seperti tadi Bu, pertanyaan dari Bu Nelly ya, yang kita buat itu menjadi tersedia offline. Jadi ketika Ibu masuk ke kelas online kita aman, masuk kelas offline juga kita aman gitu. Ini saran aja Bu,
Karena nanti kalau misalnya Ibu mengedit secara offline, kemudian sudah diedit, kita mau online lagi, itu kan nanti akan berbeda filenya ya Bu ya, dengan yang sebelumnya, kecuali semuanya berjalan secara online. Kalau berjalan secara online kan otomatis akan tersinkron semua ya. Tapi kalau tadi sempat online, kemudian tiba-tiba diedit offline, kemudian diupload lagi, takutnya nanti memang menumpuk jadinya. Takutnya ada yang hilang gitu dari historinya karena tadi sempat terkat di posisi offline-nya tersebut Bu. Jadi kalau saya sarankan untuk mengaktifkan mode available offline. Jadi ketika Ibu dalam kondisi yang tidak ada sinyalnya ya masih bisa digunakan seperti itu. Gitu Bu Eli. Oh, berarti saya nggak perlu itu ya, nggak perlu proses yang seperti pernah saya lakukan gitu ya. Iya. Maksudnya nggak perlu saya bikin 5 slide, kemudian saya download dulu gitu ya, nggak perlu ya. Tapi amannya seperti itu. Mengaktifkan available offline, Iya. saya tetap kerja di dalam bentuk online, dan nanti pada saat di kelas yang dia tidak bisa internet, saya tetap bisa menggunakan. Iya. Tapi kan ini internetnya nggak bisa. Iya, jadi kalau kita sudah meng-available offline, dia secara otomatis bisa digunakan dalam kondisi offline, Bu. Jadi ketika Bu Eli mengubah, misalnya di situ posisinya offline, tetapi Bu Eli pengen mengubah-ubah nih, mau ubah-ubah, nanti dia akan secara otomatis tersinkron ketika ada jaringan internet. Jadi Bu Eli tidak perlu pusing, oh tadi aku ngubahnya apa ya, tadi belum sempat saya update kayak gitu. Jadi posisinya walaupun offline, Bu Eli tetap bisa mengedit, bisa membuat perubahan-perubahan, dan itu akan tersinkron secara otomatis ketika ada sinyal kembali, begitu Bu. Oh ya, berarti pada saat offline pun ada perubahan, itu nggak jadi masalah ya? Iya, nggak jadi masalah. Dia akan langsung otomatis tersinkron ketika dia menemukan sinyal, begitu. Oke. Ya. Oke, Bu Nurul, terima kasih ya. Insya Allah nanti saya coba lagi. Siap. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Pak ini ya tadi ya. Dari Pak Bayu, mahasiswa akhir S2 Peternakan dari Halu Uleo Kendari. Jadi terkait dengan pembelajaran interaktif ini memang bisa kita gunakan di banyak model pembelajaran ya sebetulnya. Tapi karena saya lebih menggunakannya ketika saya menggunakan project based karena ujungnya adalah proyek gitu ya, ujungnya adalah produk gitu ya. Kalau di pembelajaran interaktif ini bukan pembelajaran interaktif sih, saya lebih menekankan pada produknya. Jadi produknya. Kalau pembelajaran interaktifnya itu bisa kita bawa kemana-mana. Misalnya Pak Bayu ini menggunakan PowerPoint interaktif gitu ya, ada Q&A, kemudian ada Nearpod-nya dan sebagainya. Itu kita bisa gunakan untuk discovery learning, untuk problem based learning, semuanya bisa kita gunakan. Jadi pembelajaran interaktif itu sangat luas. Tetapi apa yang kita bicarakan pada siang hari ini memang kita fokus pada produk ya. Produknya adalah hasil karya mereka yang berupa hasil kolaborasi, karena kita lebih fokus pada kolaborasinya, bagaimana anak-anak itu berkolaborasi dalam pembuatan produk, sehingga memang yang tadi saya contohkan itu adalah pembelajaran yang project based gitu. Tetapi secara umum untuk pembelajaran interaktif ini kita bisa gunakan kepada semua teori pembelajaran maupun approach gitu ya yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Bayu. Semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu semua ya. Saya kembalikan ke Bu Ana dulu. Baik, terima kasih untuk Mbak Rizky untuk sesi pertanyaan yang pertama. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan yang kedua, yaitu untuk yang pertanyaan pertama ini dari Ibu Cita, yaitu izin supaya sedikit memperjelas cara share template. Saya tadi kurang paham, jadi minta diulangi lagi Mbak Rizky untuk cara share template-nya. Kemudian masih di Pak Bayu lagi, Pak Bayu Aryawan, jika kita menggunakan available offline untuk membuat presentasi, sedang mengaksesnya harus online, strategi membukanya secara langsung bagaimana? Seperti itu. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ini ada yang raise hand dari Bapak Mesobab Marcel Kune. Dipersilakan Bapak Mesobab untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat sore
untuk Ibu Rizky sudah berbagi ilmunya. Pertanyaan ini baru pertama kali juga saya menemukan satu aplikasi SlideGo yang sangat bagus. Biasanya menggunakan Canva. Ibu, pertanyaan saya itu khusus untuk SlideGo ini, apakah itu slide-nya kita bisa membuat animasi seperti pada Canva, memasukkan suara, membuat video? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah hasil download dari SlideGo ini itu memiliki yang non-premium ya Bu? Apakah itu nanti ada watermark-nya atau tidak? Yang ketiga, kalau misalnya kita mengkombinasikan SlideGo ini, karena saya lihat itu template-nya sangat banyak, kita mau pakai pada Canva, apakah kita bisa mengunggah atau mengupload template dari SlideGo ini ke Canva, tidak terkena copyright atau bagaimana? Terima kasih Bu. Siap Pak. Baik, Mbak Rizky dipersilakan untuk menjawab karena di sesi kedua ini hanya ada 3 pertanyaan. Baik, yang pertama dari Bu Cita ya. Izin supaya sedikit diperjelas cara share template. Sharing linknya atau gimana nih Bu? Atau download berarti? Mohon maaf. Bu Cita, mungkin bisa diperjelas? Bu Cita, untuk sharing template-nya atau sharing link-nya atau lebih ke download template-nya? Mohon dikonfirmasi Bu Cita. Atau mungkin bisa dijelaskan untuk share template dan share link-nya, Mbak Rizky. Baik, berarti yang pertama adalah share link-nya dulu ya, kemudian kita share template. Semoga Bu Cita masih di sana ya. Untuk yang pertama share link dulu. Untuk share link kita klik share, tombol share di samping profil kita. Kemudian nanti di sana kita bagikan linknya di sini ya. Kita gunakan anyone with the link. Ini jika kita ingin membuat aksesnya secara umum ya, secara umum dalam kelas kita misalnya. Jadi nanti setiap orang yang mendapatkan link tersebut bisa mendapatkan izin untuk masuk. Kemudian untuk membuat kolaborasinya kita pakainya editor. Nah, itu untuk share link. Kalau sudah selesai, baru kita copy linknya. Kemudian copy linknya tersebut bisa kita share melalui WA ataupun melalui Google Meet ketika kita melakukan sesi sinkron. Ini untuk share linknya. Yang kedua adalah untuk share atau download ya Mbak ya, lebih ke download ya. Untuk mendownload template ya. Untuk download template-nya, saya ulangi. Di sini ada dalam slide kita. Di sini ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah Google Slide dan yang kedua adalah PowerPoint ya. Jadi yang pertama adalah online dan yang kedua PowerPoint ini adalah secara offline. Jadi Bu Cita bisa memilih salah satu. Kalau saya tadi menyarankan bisa menggunakan online saja Google Slide. Kemudian ketika kita mungkin hari ini kita bisa nih pakai Google Slide. Sudah bisa diedit. Mungkin besok kita ada di suatu tempat yang sinyalnya tidak sebagus hari ini ya. Nah, kita harus mengaktifkan sesi untuk available offline. Kemudian yang kedua, PowerPoint ini untuk download secara offline tersebut. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk Bu Cita. Karena pertanyaannya tadi agak sedikit bingung saya. Yang kedua dari Pak Bayu, pertanyaan dari Pak Bayu ini, mohon izin kalau kita menggunakan available offline untuk membuat presentasi, sedangkan mengaksesnya harus online, strategi membukanya secara langsung bagaimana? Oke, jadi memang ketika kita masuk ke dalam SlideGo-nya sendiri, kita posisinya dalam keadaan online ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi kalau kita masuk ke dalam website ya, kita memang harus dalam posisi online. Ya, dalam posisi online tersebut, kemudian kita baru mengakses gitu ya. Nah, setelah itu dia akan ketika kita klik dalam download, kemudian kita klik Google Slide, kita klik ya misal ya. Memang ini posisinya harus dalam kondisi
online, tidak bisa dalam kondisi offline. Misalnya Bapak Ibu pengen buka website apapun ya, website apapun tidak harus Slido, pengen buka Canva, pengen buka mungkin PicChart gitu ya, PictoChart, FreePic dan sebagainya, itu kan semua memang harus dalam kondisi online. Nah, kalau kita sudah dalam kondisi online, kita copy dokumennya dan itu sudah masuk ke dalam drive kita, baru kita aktifkan available offline-nya ya. Jadi ini sudah masuk ke dalam Google Drive kita. Ini tandanya kita sudah dapat kopiannya, dan kita cek ke dalam Google Drive kita, misal ya, kita cek di Google Drive, maka dia akan muncul di recently atau yang paling baru ya. Ini akan muncul di sini. Nah, ketika itu jadi ini sebagai kehati-hatian, misalnya besok ternyata tidak ada sinyal, baru kita aktifkan mode offline-nya. Ini sebagai penyelamat saja. Kalau misalnya tiba-tiba kita tidak menemukan sinyal di sekitar kita, ketika kita mungkin mau ngajar, ternyata kelasnya jauh dari kantor ya, atau sinyal wifi-nya tidak sampai ke kelas tersebut, maka kita amankan untuk membuat dalam kondisi available offline, begitu Bapak Ibu. Ya, itu untuk Pak Bayu. Dan yang ketiga adalah pertanyaan dari Pak Meso ya, panggilannya Pak siapa ini? Pak Meso, Bu. Pak Meso, ya betul ya. Ya, Pak Meso ini pertanyaan yang pertama adalah bagaimana caranya membuat animasi ya, animasi. Jadi memang proses dalam Google Slide ini hampir mirip dengan yang ada dalam PowerPoint, sehingga Bapak Ibu masih bisa menggunakan animasi-animasi di dalamnya ya. Animasi-animasi transisi gitu ya. Di sini ada transisi, kemudian ada juga kita animasikan gitu ya, animate dalam kondisi yang ada di dalam Google Slide ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak, di sini ada animasi ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya tulisannya pengen muter-muter gitu ya Pak, atau tiba-tiba muncul gitu, Bapak Ibu bisa menggunakan animate di sini. Bagaimana cara munculnya, kemudian bagaimana dia perginya gitu ya, appear, disappear-nya sama seperti yang ada dalam PowerPoint. Jadi masih bisa menggunakan animasi. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang watermark. Dalam penggunaan yang free semuanya tidak ada watermark. Jadi dalam Slido ini memang sudah dibuat secara umum sehingga siapapun bisa menggunakan, dan kita sudah diberi akses untuk mengkopinya. Jadi Bapak Ibu perlu bingung gitu ya, ini ada watermarknya tidak, tapi tidak ada watermarknya, paling di bagian terakhir nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat thanks, do you have any question, di situ diberikan tulisan tentang freepic.com, kemudian ada nomor, bahwa ini menandakan kalau saya sendiri secara pribadi tidak menghilangkan yang kata-kata ini. Jadi ketika kita menggunakan Slido dimanapun, ini sebagai apresiasi saja bahwa kita menggunakan ini sebagai atau attribution gitu ya, attribution bahwa kita berterima kasih kepada Slido ini karena sudah memberikan template-template yang menarik ya. Di sini tertulis this template has been created by Slido and includes icon by Vatican infographic. Jadi kita tetap memberikan apresiasi kepada Slido dengan tidak menghapus slide ini, walaupun ya fine-fine aja ketika Bapak Ibu mau menghapuskannya juga nggak apa-apa, tetapi biasanya saya ketika memberikan informasi ataupun presentasi tetap saya sertakan kalimat ini di paling bawah sebagai bentuk atribusi kita, karena di sini tertulis please keep this slide for attribution gitu. Jadi tidak ada watermark sama sekali. Kemudian yang ketiga, upload template Canva. Oke, jadi ketika kita sudah menggunakan Slido, kemudian kita ingin menggunakan template-template tersebut di dalam Canva, bisa Bapak Ibu. Jadi kalau saya pernahnya ya, saya pernah menggunakan Google Slide yang sudah offline, kemudian saya masukkan ke dalam Canva saya. Itu bentuknya slide, daripada saya malas gitu kan, malas tulis ulang gitu ya Pak ya. Kita untuk tulis ulang, kita bisa menguploadnya dalam Canva kita. Jadi posisinya nanti adalah kita upload sebagai file Bapak Ibu. Misal saya coba cari salah satu ya. Kita menggunakan ini aja. Presentasi ya, kita tetap menggunakan presentasi.
Oke, maaf agak lama ini. Nah, nanti Bapak bisa menggunakan upload ini. Jadi file yang Bapak Ibu sudah download gitu ya dalam posisi offline, Bapak Ibu bisa menguploadnya. Termasuk dengan yang bentuknya adalah berupa Google Drive atau tulis juga bisa. Oke. Jadi ini template-nya bisa kita boyong gitu ya, kita boyong dalam Canva kita. Jadi kalau bentuknya tadi sudah kita ada di online, sudah di online kan ya. Kita misalnya pakai Google Drive kita dan kita mau insert, kita akan diberikan akses untuk login ya, sama untuk login ke dalam Google Drive kita. Nanti baru kita bisa memunculkan file-file yang ada dalam Google Drive kita. Ini misalnya saya cari yang mana ya. Tinggal kita cari mana file-file yang akan muncul gitu ya, yang akan ditampilkan. Sini ya Pak ya. Nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu ya, untuk pengupload bentuk dari PowerPoint ke dalam PPT dalam Canva. Saya pernah mencoba dan berhasil Bapak Ibu. Tapi ini intinya tidak terkena copyright ya Bu? Ya, tidak terkena. Ya, usahakan untuk halaman atribusi tidak dihilangkan ya Pak ya, untuk sebagai cara kita berterima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke Bu Ana. Baik, terima kasih Mbak Rizky untuk sesi pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Kemudian mungkin masih ada ganjalan atau masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu guru hebat sekalian ini. Baik, jika mungkin tidak ada, karena juga sudah waktunya sudah hampir berakhir. Sambil sebelum saya menutup kegiatan pada sore hari ini, saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa Bapak Ibu guru untuk mengisi link presensi yang sudah saya share di kolom chat dan juga di Classroom. Dan juga jika Bapak Ibu guru ada yang ingin menyaksikan kembali rekaman kegiatan pada hari ini, nanti akan saya share di Classroom di nanti malam, seperti itu. Baik, Mbak Rizky masih ada. Baik, Mbak Ana, terakhir mungkin ini ya, nanti bisa diisi seusai dengan acara ini, nanti minta tolong diisikan untuk sesi refleksi Bapak Ibu ya, untuk masukan dan saran untuk ke depan, bisa Bapak Ibu ketik atau nanti saya kopikan ke dalam link chat. Dari saya mungkin itu saja ya Mbak Ana ya. Iya. Di atas partisipasinya, semoga yang sedikit bisa bermanfaat Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rizky untuk penjelasannya pada hari ini. Juga ditunggu untuk materinya, slide materinya bisa di-share di Classroom, seperti itu. Oh ya, untuk slide materi sudah saya share di Classroom ya. Baik, Bapak Ibu bisa cek ya di Classroom. Baik, kemudian ini sesi selanjutnya yaitu penutupan. Terima kasih sekali partisipasi dari Bapak Ibu guru hebat pada pertemuan kedua kali ini. Saya harapkan Bapak Ibu guru mendapatkan manfaat dan juga wawasan yang baru yang berguna dalam pengembangan keterampilan dalam bidang pengajaran dan juga pembelajaran. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Rizky yang telah memberikan materi yang sangat berharga dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu di minggu depan di tanggal 12 Mei di hari Jumat di waktu dan link yang sama. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dapat terus berkembang dan mencapai kesuksesan. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Sesi yang terakhir yaitu foto bersama. Silakan untuk dibuka kameranya. Siap. Baik, ini sesi yang paling kita tunggu-tunggu ya. Sesi inti. Inilah sesi yang paling inti.
Silakan dipersilakan untuk membuka kameranya. Baik, silakan. Ada lagi yang ingin membuka kameranya? Baik, saya hitung 3, 2, 1. Bu Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Guru, silahkan bisa untuk list meetingnya, bisa melanjutkan ke refleksinya Bapak Ibu. selanjutnya. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Rizky, Mbak Nita. Refleksinya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya end call.